Pernah kepikiran nggak, ada sebuah medan perang yang terjadi setiap detiknya, tanpa suara tembakan, tanpa ledakan, dan lokasinya ada tepat di dalam genggaman tangan kalian. Ya, di perangkat digital kita sendiri. Berdasarkan materi riset keamanan siber terkemuka, hari ini kita bakal ngebedah sisi gelap dari dunia yang serba terhubung ini. Kita akan lihat gimana kode-kode berbahaya diciptakan, gimana cara mereka bersembunyi, sampai akhirnya berevolusi jadi ancaman skala global. Bersiaplah, karena realitas dunia maya ini jauh lebih gelap dari yang selama ini kita kira. Coba deh jujur, seberapa yakin kalian kalau HP atau laptop yang lagi dipakai sekarang ini nggak lagi disetir sama orang lain? Kebanyakan dari kita tuh merasa aman cuma gara-gara ngeliat ikon gembok kecil di ujung browser. Tapi tahu nggak, ilusi keamanan inilah yang justru jadi titik lemah kita. Kejahatan cyber modern itu udah nggak zaman lagi ngirim pesan error atau peringatan tengkorak merah yang nakut-nakutin. Sekarang, mereka beroperasi dalam keheningan absolut. Diam-diam mencuri data kalian, atau parahnya, ngebajak perangkat kalian buat nyerang target lain di belahan bumi yang berbeda. Oke, kita masuk ke bagian pertama, evolusi kejahatan siber. Dari yang awalnya cuma iseng-iseng, sampai jadi bisnis gelap bernilai miliaran dolar. Kalau kita tarik mundur, perjalanannya ini luar biasa banget. Di tahun 80-an, pembuat virus itu rata-rata cuma peretas hobi. Anak-anak muda yang sekedar nyari ketenaran, terus masuk ke era 90-an, mulailah muncul yang namanya worm. Ini malware yang bisa menggandakan dirinya sendiri dan nyebar lintas benua cuma dalam hitungan detik. Nah, tahun 2000-an, aturan mainnya berubah drastis berkat botnet yang bisa ngendaliin jutaan mesin sekaligus. Dan sekarang, kita berhadapan langsung sama APT, atau Advanced Persistent Threats. Ini tuh serangan super siluman yang sangat terstruktur dan sering banget ternyata disponsorin langsung oleh sebuah negara. Jadi gini, ada pergeseran paradigma yang benar-benar fundamental di sini. Ancaman zaman dulu itu digerakkan oleh ego, cuma serigala penyendiri yang nebar kekacauan secara acak. Tapi ancaman hari ini, semuanya murni soal uang dan kekuasaan. Sindikat terorganisir ini gak peduli sama sekali buat ngerusak laptop kalian cuma buat iseng. Enggak, yang mereka incar itu kata sandi M-banking kalian, rahasia dagang perusahaan raksasa, dan data-data bernilai tinggi lainnya. Ini udah jadi sistem ekonomi bawah tanah yang sangat terstruktur. Lanjut ke bagian 2, anatomi malware. Kita harus kenal dulu nih sama senjata utamanya. Anggap aja malware ini tuh kayak agen rahasia digital yang lagi nyusup ke fasilitas berkeamanan tinggi. Sistem kalian nggak langsung hancur seketika, ada tahapannya. Pertama, malware ini dijatuhkan lewat vektor infeksi, contohnya kayak lampiran email palsu yang nggak sengaja kalian klik. Kedua, dia nginstal dirinya secara diam-diam. Nah, langkah ketiga ini yang krusial banget, persistensi. Malware bakal memastikan dirinya tetap hidup dan nempel, biarpun kalian udah bolak-balik nge-restart laptop. Dia mengakar sangat kuat. Baru deh di langkah keempat, dia mengeksekusi misi utamanya. Entah itu nguras data kalian atau ngancurin sistem dari dalam. Bagian ketiga, jubah gaib rootkit. Gimana caranya ancaman ini bisa sembunyi persis di depan mata kita? Kalian mungkin mikir, kan aku udah pakai antivirus yang paling mahal, aman dong. Sayangnya nggak sesimpel itu. Biar bisa bertahan hidup lama, malware modern ini pakai sebuah teknik yang namanya rootkit. Fungsinya persis kayak jubah gaib. Gini, antivirus standar itu kan kerjanya di tingkat pengguna biasa. Tapi rootkit ini nembus jauh lebih dalam. Dia langsung ngambil alih mode kernel alias inti dari pusat kendali sistem operasi itu sendiri. Jadi pas antivirus kalian ngecek dan nanya, ada file yang mencurigakan nggak? Rootkit yang udah nguasain kernel ini bakal santai jawab, oh nggak ada apa-apa kok, semuanya aman terkendali. Penyamaran yang benar-benar sempurna kan? Masuk ke bagian 4, pasukan zombie alias botnet. Ini tentang kekuatan destruktif dalam jumlah yang supermasif. Kalau rootkit tadi fokusnya main petak umpet, nah ancaman yang satu ini main keroyokan. Botnet itu singkatan dari robot network. Coba bayangin, satu komputer kalian yang terinfeksi itu kayak seekor semut. Kalau sendirian, mungkin cuma bikin gatel. Tapi botnet ini adalah koloni raksasanya. Ratusan ribu, bahkan jutaan perangkat di seluruh dunia yang udah terinfeksi dikendalikan secara serentak oleh satu orang yang disebut bot master. Mengerikannya, tanpa kalian sadari, komputer kalian yang lagi nganggur di meja itu bisa aja sekarang lagi nerima perintah buat nyerang server bank di ujung dunia sana. Terus, buat apa sih para penjahat ini bikin pasukan zombie sebanyak itu? Macam-macam. Dengan daya komputasi gabungan yang raksasa, mereka bisa ngeluncurin serangan di DOS buat ngelumpuhin infrastruktur penting sebuah negara. Mereka juga bisa ngirim miliaran email spam dalam sekejap, manen data kartu kredit secara massal, sampai ngelakuin penipuan klik iklan online buat ngeraup duit. Intinya, ini ngasih peretas sebuah superkomputer pribadi yang siap disewakan ke penawar tertinggi kapan aja. Bagian 5. Ekosistem pabrik malware.
Selamat datang di industri sesungguhnya dari kejahatan siber. Tadi di awal kita udah bahas ya, kejahatan siber ini bukan lagi urusan satu orang culun di ruang bawah tanah. Ini udah jadi sebuah ekosistem yang saling bergantung. Cara kerjanya persis kayak korporasi multinasional. Ada pembuat malware yang kerjaannya cuma nulis kode aja, terus mereka nyewa afiliasi paper install, semacam marketing gelap lah, yang dibayar tiap kali berhasil nginfeksi mesin orang. Server yang dipakai, mereka pakai hosting tahan peluru. Di negara-negara yang hukum internetnya longgar, biar polisi nggak bisa nyentuh. Dan terakhir, ada kurir uang yang sayangnya sering banget ngelibatin orang awam yang tertipu buat nyuci uang hasil kejahatan lintas negara. Biar kalian benar-benar dapat gambaran seberapa gilanya skala industri ini, coba renungkan angka ini. 14 juta. Yap, 14 juta sampel malware yang unik, yang berbeda satu sama lain, berhasil diproduksi hanya dalam waktu 1 tahun. Ini mustahil dibikin manual sama manusia. Ini adalah pabrik perakitan yang full otomatis. Kalau ada satu aja varian malware yang ketahuan sama antivirus, sistem mereka bakal langsung rubah sedikit kodenya, terus merilis ribuan versi baru yang lolos deteksi. Laju produksi secepat ini jelas bikin para pakar keamanan kewalahan setengah mati. Bagian 6. Melindungi aset Anda. Waktunya kita ngomongin soal serangan balik. Oke, habis dengar itu semua mungkin bawaannya jadi parno ya. Tenang, karena organisasi dan kita sebagai individu punya cara untuk melawan balik. Langkah paling krusial itu adalah tetapkan garis dasar atau baseline. Logikanya gini, kalian nggak bakal bisa nyadar ada yang aneh kalau kalian nggak tahu kondisi normalnya itu kayak gimana. Begitu pola normal jaringan udah dipetakan, sistem bisa langsung ngedeteksi kalau ada lonjakan aneh yang jadi pertanda malware. Kalau udah ketemu, langsung isolasi perangkat itu secepat kilat biar infeksinya nggak nyebar ke komputer lain, baru setelah itu kita bersihin. Nah, di luar sistem korporat yang super ribet, kebersihan digital dasar itu tetap jadi benteng pelindung paling ampuh buat kita. Rajin-rajinlah update perangkat lunak, karena biasanya update itu nambal celah yang diincar sama peretas. Terus, terapkan hak istimewa terendah. Artinya, jangan sembarangan ngasih akses admin ke semua orang. Tapi dari semua itu, yang paling penting adalah bangun budaya kesadaran keamanan. Mau firewall kalian secanggih dan semahal apapun, kalau ada satu aja karyawan yang iseng ngeklik link phishing di email, runtuh sudah semuanya. Manusia pada akhirnya adalah garis pertahanan pertama sekaligus yang terakhir. Kesimpulan, sebuah perlombaan tanpa akhir. Jujur aja, perang digital ini bukan sesuatu yang bakal kita menangkan dan selesai besok pagi. Seperti yang disimpulkan dari literatur yang kita bedah hari ini, selama ada nilai atau uang yang bisa diambil, malware nggak akan pernah tertinggal jauh. Lanskap teknologi kita bakal terus berevolusi, dari komputer raksasa, ke smartphone di kantong kalian, sampai ke kulkas atau TV pintar di rumah. Dan selama ada celah komputasi di sana yang bisa diuangkan, pelaku kejahatan siber akan terus berinovasi. Perlombaan ini benar-benar nggak akan ada garis finishnya. Tapi ingat, pada akhirnya, kesadaran adalah senjata terkuat yang kalian miliki. Kita udah ngebongkar misteri di balik layar, ngelihat langsung gimana ancaman digital ini bekerja dalam diam, beroperasi layaknya bisnis raksasa yang terstruktur. Jadi, satu pertanyaan terakhir dari saya untuk kalian. Setelah tahu semua kenyataan ini, langkah nyata apa yang bakal kalian ambil hari ini, detik ini juga, untuk mengamankan aset digital kalian? Jangan pernah nunggu sampai nama kalian cuma jadi bagian dari statistik korban. Tetap teredukasi, dan pastinya tetap waspada.